Tidak terasa sekarang kita sudah ada di penghujung tahun 2023. Kalau melihat ke 1 tahun terakhir, banyak kejadian yang terjadi di IHSG kita nih. Mulai dari penurunan harga-harga komoditas, kenaikan tingkat suku bunga, dan ada juga Barito Group Effect yang mendongkrak signifikan kinerja sideways IHSG hingga total naik 6,16% di tahun 2023. Sangat bersyukur banget di tengah kenaikan 6% IHSG ini, dengan teknik analisa fundamental yang benar, kinerja portofolio saya berhasil naik jauh di atas kenaikan IHSG. Salah satu temuan saham undervalue terbaik saya kemarin ada di saham MAPA yang naik 160% kurang dari setahun di tahun 2023 ini. Dan sudah pernah saya bahas juga ya videonya di waktu lalu. Nah, kedepannya di tahun 2024 juga mulai terlihat ada sentimen yang cukup positif nih. Dari berita potensi penurunan suku bunga dari Bank Sentral dan sentimen pemilu awal tahun 2024. Dan yang jadi lebih menarik lagi, masih ada nih saham undervalue saya temukan yang menurut saya sangat layak buat dilirik di tahun 2024 nanti. Apa ya saham dan alasannya? Yuk tonton video terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing 3 temuan saham berdasarkan analisa fundamental yang menurut saya masih sangat layak dikoleksi di tahun 2024. Dan buat teman-teman penonton setia channel saya, di akhir video nanti bakal ada kejutan nih spesial buat kalian. Seperti apa? Yuk langsung kita aja pembahasannya. Oke, buat menunjukkan seberapa menarik ketiga saham ini, saya akan gunakan file RDV. RDV merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Ini yang versi plus, berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten termasuk saham IPO dalam waktu 10 tahun terakhir. Buat teman-teman yang mungkin tertarik mau juga filenya, nanti bisa cek di belakang ya. Sekarang kita mau pakai buat cek 3 sahamnya dulu. Nanti saya tunjukin, pakai RDV ini kita bakal bisa cepet banget analisa fundamental sahamnya. Nah, saham pertama yang menurut saya menarik buat dikoleksi di tahun 2024 adalah saham ICBP. Nah, kenapa menarik? Kita akan coba cek cepet ya kondisi fundamentalnya pakai file RDV ini. Kita tinggal ganti aja kode sahamnya ICBP. Nah, setelah di enter, maka langsung muncul semua laporan keuangan penting ya buat analisa fundamental saham ICBP. Nah, sini kita bisa lihat ya, untuk market cap atau kapitalisasi pasarnya ICBP per video dibuat di tanggal 30 Desember, ada di angka 123 triliun rupiah, atau sudah tergolong blue chip ya. Nah, buat ICBP ini kenapa saya katakan menarik? Karena kalau kita lihat tren kinerja keuangannya sudah menyentuh all-time high ya, atau tertinggi dalam sejarah perusahaan dibangun, tapi secara rasio valuasi keuangannya tergolong malah semakin undervalue nih, atau semakin menyentuh all-time low-nya. Jadi menarik di mana kinerja keuangannya meningkat, tapi malah harga sahamnya semakin murah. Nah, memangnya all-time high apa? Kita bisa lihat ya, dari laporan pertama yang laba rugi ya, dari sisi penjualan atau sales atau revenue, kita bisa lihat secara grafik sudah naik terus ya. Bahkan terakhir itu berpotensi untuk meningkat 5,5% nih dibandingkan dengan kinerja tahun 2023, all time high. Oh ya, ini semuanya sudah dalam miliar rupiah ya, dan untuk angka-angkanya bisa dijamin akurat karena memang saya ngambilnya dari laporan keuangan perusahaan langsung. Ya, untuk penjualan kita bisa lihat all time high. Untuk laba kotor juga all time high ya, naik 13%. Untuk laba usaha atau operasi juga all time high, naik 8%. Dan yang paling penting adalah net profit ya, naik 105% nih dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 atau sebelumnya. Jadi memang di tahun 2022 itu kinerjanya sempat terpuruk ya, turun. Tapi ICBP ini bisa dengan sangat cepat ya membalikkan keadaan, bahkan sudah all time high lagi lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini menarik banget ya, di akhir tahun 2023 yang disetahunkan berpotensi mencetak 9,4 triliun rupiah untuk laba bersihnya all time high. Dan di sini kita juga bisa lihat ya, untuk sisi beban keuangannya juga menurun dibandingkan dengan tertinggi tahun 2022 yang berarti bagus. Dan juga di sini kita bisa lihat tren EPS-nya ya, selama berapa tahun terakhir dan tahun 2023 ini berpotensi untuk all-time high dibandingkan dengan kinerja 3 tahun terakhirnya. Oke, jadi memang dari segi profitabilitas cakep banget ya buat ICBP ini. Kita lihat dari sisi neracanya. Nah, untuk neraca dari sisi total aset juga menunjukkan all-time high-nya ya, atau naik 3%. Dari sisi aset lancar juga naik 9%. Dan tidak lancarnya naik 0,65%, masih all time high juga. Nah, kalau kita lanjut lihat dari sisi hutangnya, bagus ya, ada pengurangan meskipun cukup tinggi, tapi sudah berkurang nih dibandingkan dengan tahun 2021-nya, bagus. Kalau kita mau lihat pecahannya ya, total hutang jangka pendeknya juga turun juga ya, bagus di sini angkanya.
Dan hutang jangka panjangnya di sini juga menurun meskipun tipis. Nah, meskipun penurunannya tipis, tapi overall masih bagus ya, karena namanya hutang dan berkurang. Nah, lanjut dari sisi modal perusahaan ya, ekuitas entitas induk itu juga malah naik ya, all time high nih. Naiknya juga kenceng 12,14% di tahun 2023 update kuartal 3 ini. Nah, kita juga bisa evaluasi kasnya ya, juga masih cukup mumpuni ya, cukup tinggi tapi nggak terlalu ketinggian. Untuk total piutang semakin lama semakin naik berarti bagus ya, karena semakin banyak penjualannya berarti. Di sini year on year bahkan naik 30%. Nah, lanjut ke sisi persediaan ada penurunan dan ini bagus ya, jadi biar nggak kebanyakan stok juga di gudang. Nah, lanjut kalau kita lihat nilai bukunya juga mengalami all time high ya dibandingkan dengan kinerja 10 tahun lalu. Nah, kalau kita mau ngomongin dividen nggak usah diragukan lagi ya, buat ICBP tergolongnya rutin bagi dividen meskipun di tutup buku tahun 2022 ada sedikit penurunan ya. Tapi meskipun nurun, saya cukup yakin nih di tutup buku tahun 2023 nanti karena kinerjanya all time high, tentunya dividen yang dibagikan juga bisa lebih tinggi ya dibandingkan dengan setidaknya 5 tahun terakhir. Oke ya, dari sisi neraca juga nggak ada masalah. Kita lanjut lagi ke sisi laporan arus kasnya. Gimana? Cukup perfect kah untuk ICBP ini? Kita lihat di sini. Nah, kita lihat angka yang pertama ya untuk total arus kas dari aktivitas operasi. Kita langsung aja lihat selama 10 tahun terakhir angkanya bagus dan angkanya gede-gede juga. Berarti duit lebih banyak masuk dibandingkan yang keluar di tahun itu. Lanjut bagaimana dengan arus kas investasinya? Angkanya negatif terus ya, dan ini juga cukup ideal nih. Karena artinya ada duit yang keluar buat aktivitas investasi. Lanjut ke arus kas yang terakhir ya, yaitu soal pendanaan, ada positif ada negatif. Di tahun 2020 ini positif signifikan karena ada akuisisi Pine Hill ya, kalau yang teman-teman tahu ceritanya. Tapi biasanya memang angkanya ini negatif ya, dan ini bagus, karena artinya perusahaan berarti rutin bagi dividen atau rutin bayar utang. Dan apalagi untuk angka 2 tahun terakhir tergolong negatif cukup gede, dan ini merupakan hal yang bagus ya. Oke, kita udah evaluasi 3 laporan inti, nggak ada masalah sama sekali ya buat ICBP. Kita lihat rasio keuangannya. Nah, dari sisi profitability marginnya juga sangat menarik banget, karena trennya itu masih meningkat terus ya, meskipun masih belum se-all time high tahun 2020, tapi sudah mendekati nih. Apalagi kalau dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, sangat signifikan ya, naiknya hampir 2 kali lipat untuk margin laba bersihnya nih, dari 7 sampai jadi 14. Jadi masih good banget ya, trennya juga masih naik, dan untuk ROE-nya juga masih menarik banget nih, tergolong all time high ya di tahun 2023 yang disetahunkan ini. Jadi memang secara kinerja keuangan itu nggak ada masalah ya, trennya masih naik terus buat ICBP. Nah, sekarang kita lihat rasio hutang ya. Untuk rasio debt to equity rasionya selama 3 tahun mengalami penurunan, dan ini merupakan hal yang bagus ya. Di tahun 2020 ini naik signifikan karena tadi ada akuisisi Pine Hill ya buat ekspansi ke luar negeri jualan Indominya. Jadi nggak ada masalah. Lanjut ke bagian cash rasio juga bagus ya, masih jauh di atas 1. Untuk current rasio juga semakin lama trennya juga semakin meningkat ya angkanya, jadi makin aman banget, nggak ada potensi buat gagal bayar atau bangkrut. Quick rasio juga nggak ada masalah ya, semakin lama semakin tinggi juga, makin bagus. Dan untuk interest coverage ratio ya atau rasio penutupan beban keuangan juga bagus ya, masih jauh di atas 1. Jadi meskipun di sini agak drop tapi nggak ada masalah karena angkanya masih jauh di atas 1. Nah, kalau kita mau lihat dari sisi dividen yield-nya, ternyata dari selama 10 tahun punya rata-rata di angka 2% ya. Nah, mungkin angka 2% ini nggak terlalu menarik ya buat dividen hunter, tapi lumayan lah daripada nggak ada sama sekali. Jadi nggak ada masalah ya, dari sisi laporan keuangan, profitabilitas, dan juga rasio keuangan juga bagus banget. Sekarang kita lihat valuasinya nih yang menarik. Nah, kita pertama lihat dari rasio valuasi PBV ya. Yang pertama lihat nih, selama 10 tahun terakhir kondisinya malah menurun terus, yang artinya semakin lama semakin murah. Secara rata-rata 5 tahun terakhir memang ada di angka 3,63, sekarang di 3,01. Potensi kenaikan harga sahamnya itu di sini terlihat angkanya 20% ya, kalau angka 3 ini balik ke 3,6. Tapi kalau kita lihat secara kinerja keuangan sudah all time high, masa sih nggak mampu buat balik ke all time high lagi ya di setidaknya angka 5 ini. Nah, kalau misalnya ke depannya ternyata harga saham ICBP ini diapresiasi ya balik ke angka 5 ini, berarti ada potensi kenaikan setidaknya lebih dari 50% ya untuk dari angka 3 balik ke angka 5. Ya, secara kasarnya harga saham saat ini di 10.500, ya seenggaknya kita bisa punya target yang realistis di harga 15.000 buat target jualnya. Kalau misalnya angka 3 ini balik ya ke angka 5 tadi. Tapi menurut saya meskipun misalnya nggak balik pun ya ke angka 5, harga 3 sekarang itu sudah termasuk fair value ya. Jadi seperti yang kata Warren Buffett katakan juga ya, lebih baik beli perusahaan luar biasa di harga wajar dibandingkan beli perusahaan yang biasa aja tapi under value. ICBP ini tergolong perusahaan yang luar biasa karena setiap tahun ada growth-nya ya. Nah, ini rasio yang pertama, kita lihat ya rasio valuasi yang kedua. Untuk PE ratio juga mengatakan saat ini under value nih. Saat ini ada di angka 13,10, tapi kalau kita lihat rata-ratanya selama 5 tahun terakhir itu di 19,4. Jadi punya potensi naik sebesar 48% dan juga punya target harga jual di kurang lebih sama ya, di 15.600-an. Jadi strategi balik ke rata-rata itu mengatakan saat ini harga sahamnya under value. Tapi kalau kita lihat di sini ada kata-kata over value ya. Ini dikatakan over value ketika angka 13 ini balik ke angka 10 ya, atau angka kesepakatan umum ya buat rasio PE ratio itu dikatakan wajar di angka 10. Tapi memang ICBP ini tergolong wonderful company, jadi memang biasanya juga dihargain lebih mahal. Seperti biasanya ini di angka 20-an. Jadi menurut saya cocok pakai strategi yang ini ya, tergolong under value. Nah, di bawah sini juga ada rasio valuasi yang lain ya, seperti contohnya PEG ya, price to earning growth juga mengatakan under value, dan ada juga price to cash flow ratio, ada juga EPS growth. Nah, tapi di sini kita nggak bahas semua ya, karena kita masih ada 2 saham lagi yang mau kita lihat.
Dan menurut saya juga untuk rasio PEV dan PI rasio ini sudah cukup mewakili buat ICBP. Nah oke ya, setelah kita lihat data, memang ICBP ini menarik karena memang secara kinerja keuangan sudah menunjukkan all time high, tapi secara rasio valuasi semakin lama semakin murah. Nah sekarang kita lanjut ke saham yang kedua nih, yang saya temukan juga cukup menarik. Yaitu yang kedua adalah saham Astra International. Nah kita tinggal ganti lagi ya ASI di sini. Nah sini kita bisa lihat ya, untuk ASI juga tergolong blue chip karena kapitalisasi pasarnya ini bahkan lebih gede lagi dibandingkan dengan ICBP. Mencapai 228 triliun rupiah. Nah, saham ASI ini juga kurang lebih ceritanya sama nih kayak ICBP. Dia punya kinerja keuangan yang sudah mulai all time high, tapi secara rasio valuasi itu masih belum balik lagi nih ke kondisi all time high atau wajarnya dia. Nah, kita coba lihat langsung angka aja ya. Nih, untuk penjualannya kita bisa lihat all time high ya, naik 6%. Lalu kemudian untuk laba kotornya juga all time high ya, naik 1,9%. Untuk laba usaha juga all time high di 6,9%. Dan untuk laba bersihnya juga lebih all time high lagi ya, naik 18,35% potensinya dibandingkan tahun 2022. Jadi dari segi laporan profitabilitas masih menarik banget juga ya buat aset internasional. Sekarang kita akan coba lihat neracanya yang nggak kalah menarik. Dimana asetnya di sini juga all time high ya, naik 7,18%. Untuk lancar dan tidak lancar coba kita skip. Kita lihat untuk total hutangnya di sini naik nih, hutangnya naik 20%. Untuk rinciannya kita bisa lihat liabilitas jangka pendek naik 25%. Dan untuk liabilitas jangka panjangnya naik 7%. Nanti di belakang kita coba lihat ya, dari rasio DER apakah tergolong masih aman dengan kenaikan hutang yang sebanyak ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi ekuitasnya, ternyata ada penurunan sedikit ya. Sayang sekali untuk aset internasional di tahun 2023 nggak all time high nih untuk ekuitas induknya. Nah, kalau kita mau lanjut lagi ke laporan arus kas juga ya, perusahaan laporan yang ketiga, di sini kita bisa lihat untuk cash flow from operation kurang lebih sama ya, kayak ICBP angkanya positif terus dan gede-gede. Ini berarti bagus, ada duit lebih banyak masuk dibandingkan yang keluar. Untuk CFI-nya atau arus kas dari aktivitas investasi juga dominan negatif, berarti bagus, duit keluar buat aktivitas investasi. Dan untuk yang ketiga ada pendanaan ya. Di sini kita bisa lihat angkanya negatif dan gede-gede terus juga. Karena memang seperti yang kita tahu juga ya, untuk Astra International ini rutin bagi dividen. Jadi ketika perusahaan bagi dividen ya, duit yang keluar untuk dividen itu angkanya dicatat negatif di poin cash flow from financing ini ya, laporan arus kas. Nah, jadi masih cakep banget juga ya untuk laporan keuangan yang Astra International. Kita coba lihat rasio keuangannya yang nggak kalah cakep. Di mana untuk net profit margin di tahun terakhir itu mencapai 11% ya, yaitu all time high dibandingkan dengan kinerja 10 tahun lalu. Untuk ROE-nya kita juga bisa evaluasi di sini mulai naik ya semenjak 3 tahun terakhir meskipun belum all time high, tapi ini bagus nih. Karena secara tren ya, selama 9 tahun terakhir terutama itu nggak nyentuh 18%, tapi sekarang sudah 18% lagi. Jadi cakep juga untuk ROE-nya. Sekarang kita lihat rasio hutangnya di sini juga masih bagus ya. Meskipun angka delta terakhirnya itu tidak di bawah 1, tapi sini lebih sedikit aja ya, 1,07. Dia pernah di 1,24. Jadi posisi saat ini sebenarnya masih tergolong aman buat rasio hutangnya si Astra International, nggak ada masalah. Nah, kalau kita mulai dari sisi dividen yield-nya juga kita tinggal ke bawah aja ya, kayak tadi itu ada dividen yield di bawah. Ternyata di tutup buku tahun 2022 Astra International itu membayarkan dividen sebesar 11,4% nih yield-nya. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kebiasaannya di kisaran 2-3% aja. Nah, jadi tergolong masih bagus banget ya karena rutin bagi dividen. Dan sekarang kita akan coba lihat rasio valuasi ya. Apakah harga saham saat ini tergolong murah, mahal, atau under value? Nah, di sini kita klik aja. Nah, sini langsung kelihatan nih, untuk Astra International ternyata sekarang posisinya ada di 1,2, di mana 1,2 ini merupakan all-time low-nya ya, selama 10 tahun terakhir PBV-nya. Kalau kita bandingkan dengan rata-rata 5 tahunannya, tergolong fair value ya, dengan potensi kenaikan di 20%. Tapi saya pribadi sih cukup yakin ya, karena kinerja keuangan naik terus, setidaknya dia bisa balik ke angka 2. Nah, kalau misalnya dia balik ke angka 2, ya setidaknya ada lebih dari 50% ya potensi kenaikannya. Dari yang sekarang 5.600 bisa mungkin di 7.000 atau 8.000 untuk target harga jualnya. Nah, ini untuk PBV ya, masih tergolong under value. Untuk rasio yang kedua juga ada price to earning ratio, ternyata juga tergolong under value ya. Bahkan posisi sekarang itu sudah jauh di bawah 10. Tinggal 6,6 aja nih. Tergolong under value dengan rata-ratanya di 10,82. Kalau balik, dia punya potensi kenaikan sebesar 62%. Dengan target harga jualnya di 9.152. Nah, ini makanya jadi menarik banget ya, apalagi kalau teman-teman punya time frame investasinya itu jangka yang agak menengah atau panjang. Mungkin kalau misalnya teman-teman berani hold ya 1-2 tahun, saya cukup yakin untuk harga saham ASI pasti suatu saat akan balik ke kondisi fundamentalnya. Nah, kemudian sekarang kita coba lanjut ya ke saham terakhir yang menurut saya menarik ya buat diri di tahun 2023, yaitu saham Bayu ya, sebuah travel agency. Kita coba lihat ya fundamentalnya Bayu di sini. Kita bisa lihat untuk Bayu punya market cap-nya cuma 500 miliar ya, jadi memang ini tergolong second liner. Dari segi resiko tentunya Bayu punya resiko yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan ICBP dan ASI. Tapi secara potensial gain juga karena resikonya lebih tinggi, berarti punya potensial gain yang juga lebih gede potensinya. Nah, Bayu ini kalau teman-teman belum tahu, merupakan perusahaan travel agency ya.
Jadi menjual jasa travel agency ke konsumennya. Kita bisa lihat ya, kondisi saat ini teman-teman sekitar kita juga pada mulai bepergian ya ke luar negeri, dan bahkan secara data juga menunjukkan kalau kondisi saat ini sudah mulai recovery ya untuk sektor pariwisata. Nah, sekarang coba kita lihat ya dari sisi kinerja keuangannya. Nah, untuk tahun 2023 terakhir ini berpotensi untuk naik 23,9% ya, meskipun memang belum all time high, tapi saya yakin bisa all time high. Kenapa? Karena ya itu tadi, kondisi jumlah turis mancanegara saat ini sudah balik ke level sebelum pandemi. Apalagi prospek ya untuk tahun depan ya, di tahun 2024 ada potensi penurunan suku bunga, yang berarti masyarakat akan lebih mungkin lagi nih untuk spending uangnya ke traveling. Nah, kita bisa lihat ya, tren dari tahun 2020 sudah bagus ya, naiknya cukup signifikan. Dan lanjut untuk dari sisi laba kotor juga meningkat cukup signifikan ya, naiknya 52%. Untuk laba usaha bahkan naik 108%. Dan tentunya yang terakhir kita bisa lihat juga untuk dari sisi net profitnya ya, naik 78% nih. Jadi meskipun dari sisi revenue-nya itu tidak all time high, tapi ternyata dari sisi laba bersih ya, atau bottom line-nya sudah tergolong all time high nih dari 10 tahun terakhir. Nah, sekarang kita coba lanjut gimana dengan kondisi neracanya ya. Untuk neraca kita bisa lihat di sini, untuk aset ya kurang lebih sama ya, naik tapi kecil banget, cuma 0,01%. Setelah aset kita coba lihat hutangnya ya, kita akan cek gimana hutangnya si Bayu ini. Ternyata turun, tapi 0,28%. Dan kita coba lihat lagi ya, bagaimana dengan modalnya, ternyata di sini naik 0,27%. Jadi memang tidak sesignifikan atau sewah seperti dua saham yang tadi ya. Cuman untuk saham yang Bayu ini menjadi menarik karena ada prospek cerita di kedepannya ya, di tahun 2024 nanti. Nah, lanjut gimana dengan kondisi arus kasnya si Bayu ini? Kita tinggal pindah aja ke arus kas. Kita bisa lihat angkanya juga di sini dominan positif ya, meskipun memang tahun 2021 dan tahun 2022 negatif ya karena ada pandemi ya. Sektor pariwisata paling terdampak. Tapi di tahun 2023 sudah berbalik positif lagi nih, dan ini merupakan hal yang bagus. Lanjut ke bacaan kedua ya, di arus kas investasi, di sini angkanya malah positif. Nah, sebenarnya angka yang positif di CFI ini kurang ideal ya, lebih ideal kalau angkanya negatif. Cuman ya tadi, seperti yang saya katakan, untuk Bayu ini punya risiko yang lebih tinggi dibandingkan ICBP dan Astra Internasional. Tapi juga punya potensi gain yang lebih tinggi juga dibanding mereka berdua. Lanjut untuk arus kas dari financing, di sini angkanya negatif terus dan ini merupakan hal yang bagus ya. Lebih banyak uang yang keluar buat aktivitas lunasin hutang atau bayar dividen. Nah, sekarang kita cek ya rasio keuangannya bagaimana si Bayu ini. Dari sisi profitability margin sudah menunjukkan pemulihan ya dari semenjak 3 tahun terakhir. Sekarang posisi net profit marginnya ada 3%, sudah all time high dibandingkan dengan 10 tahun terakhir. Meskipun memang untuk margin laba kotornya belum all time high ya, masih di 7%. Lanjut dari sisi ROE, di sini ternyata juga sudah mulai meningkatkan pemulihan ya. Dari semenjak 8 tahun terakhir sudah all time high di 18,5, meskipun pernah lebih tinggi lagi ya di tahun 2015 di 22,7%. Nah, bagaimana dengan tingkat hutangnya? Ternyata Bayu ini tergolong yang punya hutang sedikit ya. Angka rasio DER-nya di bawah 1 nih. Nah, angka rasio DER di bawah 1 tergolong perusahaan yang sehat ya secara keuangan. Nah, apakah Bayu tergolong juga rutin bagi dividen? Kita bisa lihat ke bawah juga ya untuk angka dividen yield-nya. Nah, dividen yield-nya ternyata tergolong rutin ya selama 4 tahun terakhir nih. Dengan tutup buku tahun 2022, dia bagi dividen sebesar 5% yield-nya. Nah, jadi memang untuk dari segi kinerja keuangan, itu tidak secemerlang Astra Internasional dan ICBP ya untuk Bayu ini. Tapi dia punya prospek yang cukup menarik di tahun 2024 terkait dengan pulihnya sektor pariwisata. Nah, sekarang kita akan lihat dari sisi rasio valuasi, apakah harga saham Bayu juga tergolong murah. Nah, rasio valuasi kita klik di sini. Untuk rasio valuasi yang pertama, PBV, ternyata ada di angka 1,2 ya. Kalau untuk rata-rata 5 tahunan tidak tergolong murah, malah di sini agak tergolong slightly over value ya, karena angkanya sudah di atas 1. Tapi kalau kita bandingkan dengan rasio valuasi yang kedua, yaitu PE rasio, ternyata harga saham Bayu saat ini tergolong under value ya. Untuk tahun 2021 mungkin kita bisa abaikan ya, karena ini anomali angkanya 700, dan tahun 2020 juga kita abaikan ya di 200. Secara rata-rata sebenarnya biasanya untuk Bayu divaluasi di PE rasio di kisaran 8-14 ya di sini. Dan posisi saat ini ada di 6 nih. Kalau misalnya angka 6 ini balik ke angka 12, ya setidaknya ada potensi kenaikan sebesar 100%. Jadi harga saham sekarang yang di 1.400 mungkin bisa nyampe 2.800 atau sampai 3.000 rupiah. Nah, untuk kasus Bayu lebih percaya mana, pakai rasio valuasi PEV atau pakai PE rasio? Menurut saya, Bayu ini tergolong yang growth company ya, apalagi kalau dikaitkan dengan prospek ke depannya. Jadi buat saya pribadi, saya akan lebih prefer pakai valuasi PE rasio ini buat Bayu. Karena Bayu ini menurut saya punya kondisi yang kurang lebih mirip ya sama MAPA waktu saya koleksi di tahun lalu. MAPA waktu itu secara PEV juga nggak bisa dikatakan murah, tapi secara valuasi PE rasio dia dikatakan murah. Nah oke, jadi itulah tadi 3 saham yang menurut saya cukup menarik nih buat kita lirik atau kita pantau kinerjanya di tahun 2024 nanti. Dan seperti biasa, saya disclaimer dulu ya. Tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Di sini saya hanya pure men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri nih, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing 3 saham menarik tahun 2024 versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDV-nya, ada kejutan buat teman-teman nih.
bulan Januari besok saya sedang adakan diskon besar awal tahun, yaitu potongan harga sebesar 30% buat teman-teman yang melakukan pemesanan RDV saat video ini tayang sampai batas terakhir tanggal 7 Januari tahun 2024 besok. Buat kuotanya terbatas ya, jadi siapa cepat dia dapat. Dan kenapa angkanya 30%? Karena sekalian merayakan ulang tahun saya nih, yang ke-30 di tanggal 1 Januari tahun 2024 nanti. Saat ini file RDV-nya sudah ada data 790-an emiten yang sudah direkap update kuartal 3 tahun 2023-nya. Buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update nih, berkala minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus laporan keuangan kuartal 3 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampel dulu gratis, jadi kalau cocok bisa langsung pesen aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDV-nya dong? Nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga bisa langsung DM IG saya atau cek highlight-nya di sini ya. Nah, gimana nih pendapat teman-teman soal 3 saham pilihan saya tadi? Atau ada yang punya pendapat lain? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.